Badan Pusat Statistik mengumumkan indeks harga konsumen bulan September kembali terkontraksi atau terjadi deflasi. Dengan demikian, Indonesia telah mengalami deflasi 5 bulan beruntun. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, terjadi deflasi 0,12% pada September dibandingkan bulan sebelumnya. Catatan ini mendekati rekor deflasi terpanjang 7 bulan beruntun tanpa putus pada tahun 1999. Saat itu, Indonesia masih dibekap krisis ekonomi. Secara tahunan, inflasi kini turun ke bawah 2% yakni 1,84%. Amalia menyebut penyumbang deflasi utama pada bulan September berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi 0,17%. Deflasi juga disumbang komponen harga diatur pemerintah yakni bensin. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah kopi bubuk dan biaya perguruan tinggi. Pertamina melakukan penyesuaian berkala untuk harga BBM non-subsidi mulai 1 Oktober 2024. Harga Pertamax Series dan Dex Series mengalami penurunan signifikan. Penurunan harga BBM non-subsidi ini berlaku di semua daerah mulai dari Aceh hingga Papua. Harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober 2024 dibanderol Rp12.100 per liter, turun Rp850 dari sebelumnya Rp12.950 per liter. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Happy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non-subsidi selalu dievaluasi berkala, mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yakni Mint of Plant Singapore atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tidak hanya Pertamina, Shell Indonesia, BPAKR, dan Vivo kompak menurunkan harga BBM mereka. Rata-rata penurunan BBM di SPBU-SPBU tersebut di atas Rp1.000 per liter. Lembaga Penjamin Simpanan LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjamin pada level 4,25 untuk tabungan berdenominasi rupiah di Bank Umum, meski Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan bulan ini menjadi 6%. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, masih membutuhkan waktu bagi Bank Sentral untuk transmisi dari penurunan suku bunga acuan global dan domestik. Purbaya mengatakan ada jeda waktu sekitar 4 bulan dari kebijakan BI sampai penurunan suku bunga benar-benar berdampak pada suku bunga bank. Hal inilah yang mendasari LPS mempertahankan TBP. Purbaya menjelaskan dalam penentuan tingkat bunga penjaminan, LPS menggunakan analisis kuantitatif, mempertimbangkan faktor kualitatif dan forward-looking, dan ditentukan dengan metode yang saintifik. Salah satu faktor utamanya adalah suku bunga pasar. Kementerian ISDM telah memulai pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon Semarang atau CISEM tahap 2 sepanjang 245 km, mencakup ruas Batang Cirebon Kandang Haur Timur senilai Rp2,7 triliun yang diambil dari dana APBN Multi-Years 2024 sampai 2026. Proyek ini merupakan kelanjutan dari CISEM tahap 1 ruas Semarang Batang senilai Rp1,17 triliun yang sudah selesai dibangun pada 2023. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ISDM, Laude Sulaiman membeberkan bahwa salah satu sumber gas utama yang akan dialirkan melalui pipa CISEM 2 berasal dari lapangan Jambaran Tiung Biru yang dikelola PT Pertamina IP Cepu. Setidaknya, sudah ada beberapa pihak yang akan menyerap gas dari pipa gas CISEM 2 ini. Sementara itu, konsumen gas untuk pipa CISEM 1 sudah mencakup kawasan industri di Kendal dan Batang, termasuk KCC Gelas Keramik. Proses pembangunan pipa CISEM 2 ini diperkirakan memakan waktu 18 bulan dan ditargetkan tuntas pada Februari 2026. Google akan menginvestasikan $1 miliar atau 15 triliun rupiah di Thailand untuk membangun pusat data dan cloud region agar memenuhi permintaan cloud yang terus meningkat dan mendukung adopsi kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Menurut Google, investasi tersebut akan menciptakan sekitar 14.000 lapangan kerja setiap tahunnya hingga 2029. Langkah Google ini diikuti oleh Microsoft yang berencana meluncurkan pusat data regional pertamanya di Thailand sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan layanan cloud. Pusat data Microsoft akan berlokasi di kawasan industri di Chonburi. Sementara kawasan cloud Google yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyediakan layanan bagi entitas sektor swasta dan publik akan berada di ibu kota Bangkok.
Sebelum Thailand, negara tetangga RI lain seperti Malaysia dan Singapura mendapat banyak kucuran investasi triliunan rupiah dari raksasa teknologi global. Google baru-baru ini mengumumkan penyelesaian perluasan pusat data dan fasilitas cloud mereka di negara tersebut. Dengan selesainya proyek pusat data, berarti mereka telah menginvestasikan sebesar 5 miliar dolar atau 81 triliun rupiah dalam infrastruktur teknis di negara Asia Tenggara.